Faktanya, lebih dari 60% netizen Indonesia hanya membaca judul sebelum membagikan berita. Kamu pasti pernah melakukannya, kan? Tapi, kebiasaan inilah yang membuat hoaks menyebar lebih cepat dari fakta. Sekolah tidak pernah mengajarkan cara membedakan video asli dan editan. Akibatnya, kita rentan menjadi korban hoaks. Saatnya kita ubah kebiasaan itu, mulai dari sekarang. Bayangkan, kamu lagi asyik scroll TikTok, tiba-tiba muncul video polisi bertindak kejam. Tanpa pikir panjang, langsung kamu share ke grup keluarga. Besoknya, ternyata video itu dari tahun 2015 dengan konteks yang berbeda. Kamu kena tipu. Kenapa kita gampang termakan? Karena media sosial dirancang untuk memicu emosi. Sadar akan hal ini adalah langkah pertama yang penting. Kenapa hoaks begitu cepat viral? Pertama, karena pemicu emosi. Video yang membuat takut, marah, atau senang lebih menarik perhatian. Kedua, algoritma media sosial menciptakan echo chamber. Kita terus-menerus disuguhi konten yang sesuai keyakinan kita. Ketiga, ada efek psikologis seperti ilusi kebenaran. Semakin sering kita mendengar sesuatu, semakin percaya kita, meskipun itu salah. Belum lagi bias konfirmasi, kita cenderung mencari informasi yang mendukung keyakinan kita. Semua ini terjadi di bawah sadar, tapi kita bisa melatih diri untuk lebih kritis. Gimana cara bedain video asli atau editan? Pertama, lihat sumbernya. Akun yang tidak jelas, nama aneh, atau situs abal-abal? Itu tanda bahaya. Kedua, cek tanggal video. Banyak hoaks menggunakan video lama yang dikasih konteks baru. Ketiga, perhatikan kualitas video. Ada anomali seperti lip sync tidak pas, bayangan aneh, atau artefak editing. Selain itu, perhatikan caption dan judul. Apakah judulnya bombastis, penuh tanda seru, atau menggunakan kata viral banget? Itu trik untuk menarik perhatian. Juga, cek siapa yang membagikan. Apakah teman yang biasanya kritis, atau grup yang sering menyebarkan hoaks? Kadang, orang terdekat kita bisa menjadi sumber hoaks. Kesalahan terbesar, baca judul saja, langsung share. Survei global menunjukkan lebih dari 60% orang melakukannya. Padahal isi berita belum tentu sama dengan judulnya. Jadi, biasakan untuk membaca keseluruhan isi sebelum membagikan. Luangkan waktu 30 detik saja. Jangan malas. Hoaks juga bisa merusak hubungan dan menimbulkan tekanan sosial. Contoh, kamu percaya suatu produk berbahaya, lalu memperingatkan teman. Ternyata hoaks, teman jadi ilfil. Atau, kamu menyebarkan hoaks tentang seseorang dan menghancurkan reputasinya. Di sisi lain, kadang kita merasa harus share karena takut dibilang tidak peduli. Tapi ingat, teman sejati akan menghargai jika kamu kritis, bukan karena ikut arus. Jangan takut menjadi orang yang berbeda pendapat. Ini contoh nyata, tahun lalu, video viral soal banjir Jakarta diklaim akibat reklamasi. Padahal video itu banjir tahun 2013. Banyak yang membagikan, termasuk artis. Akibatnya, publik bingung dan pemerintah harus klarifikasi. Satu share bisa berdampak besar. Jadi, selalu verifikasi sebelum menyebarkan. Kenapa self-love penting? Karena menjadi kritis butuh keberanian. Kamu harus siap dibilang sok tahu atau tidak setia kawan. Tapi harga dirimu lebih berharga daripada like atau share. Kamu berhak punya pendapat sendiri. Jangan biarkan rasa takut dikucilkan membuatmu menyebarkan hoaks. Teguh pada prinsip. People pleaser rentan jadi korban hoaks. Kamu share karena ingin diterima grup. Tapi ingat, validasi dari orang lain itu sementara. Integritasmu permanen. Lebih baik dikatakan, aneh, tapi benar, daripada populer tapi menyebarkan dusta. Latih dirimu untuk bilang, tidak, pada informasi yang belum pasti. Dulu, gue pribadi pernah kena hoaks. Ada video katanya seorang pejabat ngomong sembarangan. Gue marah dan share karena emosi. Besoknya, ternyata itu video hasil manipulasi AI.
malu banget. Dari situ, gue belajar untuk selalu cek ulang. Jadi, kalau kamu pernah kena hoaks, itu wajar. Yang penting sekarang kita lebih pintar. Inilah skills yang bisa langsung kamu pakai besok. Pertama, stop. Sebelum share, tarik napas dulu 5 detik. Kedua, evaluasi, lihat sumber, tanggal, dan konteks. Apakah kredibel? Ketiga, konfirmasi, cek ke situs anti-hoax seperti turnbackhoax.id atau tanya ahlinya. Keempat, baru share kalau sudah pasti. Langkah tambahan, biasakan untuk mengecek judul versus isi. Baca artikelnya dulu. Jika hanya video, cari versi beritanya dari sumber resmi. Juga, perhatikan apakah kontennya memicu emosi negatif kuat. Kalau iya, itu tanda bahaya. Dan jangan lupa, kalau ternyata kamu sudah share hoax, jangan gengsi minta maaf dan koreksi. Selama ini mungkin kamu pikir me-share itu sikap peduli. Padahal, tanpa sadar kamu jadi bagian dari masalah. Perspektif baru, menjadi penonton yang kritis adalah bentuk kepedulian terbesar. Dengan tidak menyebarkan hoaks, kamu melindungi teman-temanmu dari informasi sesat. Jadi, jangan merasa bersalah karena tidak share, itu justru tindakan bertanggung jawab. Kunci utama dari semua ini, jangan jadi pemadam kebakaran, jadilah detektor asap, cegah sebelum menyebar. Artinya, biasakan berpikir kritis sebelum berbagi. Ingat, setiap share punya konsekuensi. Kalau kamu ragu, tahan dulu. Nggak perlu ikut viral-viralan. Diri kamu sendiri yang akan bangga karena kamu bertanggung jawab. Satu kalimat, cek dulu, baru sharing, jangan kebalik. Gimana? Siap jadi netizen yang lebih cerdas? Save video ini buat pengingat, dan tag teman yang sering share hoax. Mereka butuh ini. Jangan lupa share juga biar makin banyak yang sadar. Follow akun ini buat life skills lainnya yang gak diajarin di sekolah. Sampai jumpa.